Alhamdulillahilladzi wa kafa wa anzala sakinata fi qulubis safa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabiyyina Muhammadin ahli sidqi wal wafa wa ala alihi asyarafa wa sahbihi an-nujaba wa man tabi'ahum ila yaumil waqtafa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama mampu mengabdikan diri kepada Allah seraya melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di majlis yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita laksanakan ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bulan yang lalu kita telah mengkaji pentingnya eksistensi keimanan kepada Allah. Kita juga telah membaca sebuah hadis di mana keimanan itu harus kita tingkatkan kualitasnya setiap saat dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan dengan menjauhi larangan-larangan Allah. Juga dalam hadis itu disampaikan bahwa keimanan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, tebalnya keimanan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kuatnya keimanan yang kita usahakan dengan ibadah kepada Allah, itu akan terkikis sedikit demi sedikit, akan habis sedikit demi sedikit jika keimanan itu terjangkit penyakit yang namanya penyakit apa kemarin? Udah lupa. Penyakit hati 3 hal. Yang pertama adalah penyakit sombong, al-kibru. Yang kedua al-hirsu, rakus. Yang ketiga al-hasad, hasud. 3 penyakit yang akan menipiskan keimanan, bahkan akan mengikis habis sampai-sampai yang punya iman kepada Allah jika tidak mampu membendung penyakit hati yang menggerogoti keimanan itu, bisa jadi meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min. Nah, sekarang ini begitu pentingnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Nabi memastikan keimanan itu berada pada para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya Nabi itu tahu kadar keimanan para sahabat. Sebetulnya Nabi itu sangat mengerti tebalnya, tingginya, kuatnya keimanan para sahabat. Tapi Nabi memastikan
dengan bertanya kepada sahabat-sahabatnya, yaitu ketika Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seusai melaksanakan sholat subuh seperti ini, Nabi duduk di bawah mimbar Nabi, yaitu di mihrabnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menghadap ke tiang namanya tiang Aisyah, Abu Aisyah. Kalau kita ziarah ke Raudhah, yang bapak-bapak pasti bisa merasakan itu, karena bisa sholat di sampingnya mihrabnya kanjeng Nabi, sholat di sampingnya mimbarnya kanjeng Nabi, dan bisa menghadap kepada Abu Aisyah, tiang Aisyah persis di depannya mihrabnya kanjeng Nabi, yang itu biasa disandari oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kayak gini ada tiang Abu Bakar, tiang Umar, tiang Utsman, tiang samping ini. Ini depan sini kayak gini, ini Abu Bakar, sebelah sananya Sayyidina Umar, sananya Sayyidina Utsman, sana Sayyidina Ali. Ada tulisannya sekarang. Ketika itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Kaifa asbahtum?" Bagaimana keadaan pagi ini kalian semua? Jika bapak-bapak, ibu-ibu ditanya itu jawabannya bagaimana? Bagaimana keadaan pagi ini kalian semua? Jawabannya sehat-sehat saja. Karena yang ada pada diri kita sementara ini adalah harga kesehatan itu lebih penting dibanding segala galanya. Ketika kita ditanya, spontan mengatakan baik-baik saja, sehat-sehat saja, diamali dengan alhamdulillah sehat. Bagaimana Anda, keadaan Anda pagi ini? Menjawabnya alhamdulillah sehat. Karena yang ada pada diri kita, kesehatan itu nomor satu. Tapi ketika sahabat ditanya oleh baginda Rasulullah SAW, sama sekali tidak ada yang menjawab sehat-sehat saja. Ketika sahabat ditanya oleh baginda Rasul, "Kaifa asbahtum?" Faqalu, mereka semua menjawab, "Asbahna mu'minina billahi ta'ala." Kami, keadaan kami dalam pagi ini masih dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini bedanya kita sama siapa? Sama sahabat. Sahabat ditanya tidak menjawab sehat walafiat, tidak, tapi sahabat menjawab keadaan pagi kita dalam keadaan iman kepada Allah. Karena apa? Keimanan dalam konteks ini menurut sahabat adalah nomor satu. Bukan kesehatan yang nomor satu, bukan apa-apa yang nomor satu. Justru yang nomor satu adalah keimanan kepada Allah. Ini asbahna mu'minina billah, iman kepada Allah. Mu'minina billahi ta'ala, bukan mu'minina ilallahi subhanahu wa ta'ala, bukan mu'minina lillahi ta'ala, tapi mu'minina billah. Ada perbedaan antara lillahi, billahi, fillahi. Kalau mu'minina lillahi itu berarti beriman ikhlas kepada Allah. Mu'minina billahi beriman sepenuh hatinya kepada Allah. Mu'minina fillahi beriman mulai dari
hatinya, batinnya, sirrinya, rohnya, seluruhnya beriman kepada Allah. Jadi kalau kita gradasikan itu lillahi billahi fillah. Kita sholat, ini kalau lihat dari hadis ini, kita sholat itu berniat di dalam hati lillahi atau billahi atau fillahi. Kita sholat itu lillah. Yang diniatkan bahkan ada yang mengucapkan lillah itu dalam kategori paling rendah menurut ahli tasawuf. Lillah itu masih mencari sebuah keikhlasan katanya. Tapi ini menurut kita sudah sangat tinggi. Tidak untuk siapa-siapa, tapi lillah, untuk Allah, demi Allah. Kata ahli tasawuf untuk meningkatkan, diniatkan di dalam hati bukan lillah tapi billah. Niatnya sudah billah. Kalau ingin naik lagi niatnya menjadi billah. Ini kalau kita gradasikan. Tapi lillahi ta'ala ini memang ya sudah sangat tinggi menurut kita. Nah, kalau mau dibilang menurut ahli tasawuf itu billahi wa billah. Makanya kalau ingin melaksanakan sesuatu, orang-orang saleh yang dekat dengan Allah itu mengucapkan bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa ma'allah wa fillah wa alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Orang-orang ahli yang dekat dengan Allah, bismillahnya itu juga sama. Bismillahi tariqi ar-rahmani rafiqi ar-rahimi yahrusuni min kulli syai'in yarusuni. Dia tidak cukup mengatakan bismillahirrahmanirrahim, tapi dia ditambah sendiri bid'ah. Kalau dipakai sholatnya enggak, tapi ditanamkan di dalam hatinya bismillah, bismillahi tariqi ar-rahmani rafiqi ar-rahimi yahrusuni min kulli syai'in yarusuni. Ditaruh di dalam hatinya. Kalau di luarnya tetap bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tariqi, dengan Allah aku berjalan di dunia ini. Ar-Rahmani Rafiqi, dengan rahmat Allah aku didampingi dalam perjalananku. Ar-Rahim yahrusuni, dengan rahimnya Allah aku dijaga. Min kulli syai'in yalmisuni, dari berbagai macam mara bahaya yang akan menyentuh. Demikian juga alhamdulillahnya juga gak cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ditancapkan dalam hatinya. Alhamdulillahi rojai rabbil alamin maksudi fi kulli waqtin wahinin wahid. A'udzunya juga sama, tidak a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ucapannya seperti, tapi dimasukkan di dalam dirinya, batinnya itu a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Tapi tetap di dalam luarnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi dimasukkan sendiri dalam hatinya makna a'udzubillahirrahmanirrahim, makna bismillahirrahmanirrahim, makna alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat tadi dipastikan lagi oleh baginda Rasul setelah menjawab, pagi ini kami dalam keadaan iman kepada Allah. Rasul bertanya lagi,
Wa ma alamatu imanikum. Apa sebenarnya tanda-tanda keimanan kalian semua? Kalau kita ditanya seperti itu kan sulit. Apa tanda-tanda keimanan? Kira-kira kalau jenengan ditanya apa tanda-tanda keimanan panjenengan semua? Jawabnya apa? Ya, sholat, ya zakat, ya haji, kira-kira. Tapi sahabat ketika ditanya oleh baginda Rasul tidak menjawab persoalan yang terkait dengan syariat Allah. Bukan jawaban rajinnya beribadah kepada Allah, bukan jawaban banyaknya sedekah di jalan Allah, bukan jawaban sudah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, bahkan juga bukan jawaban sudah pernah umrah dan sebagainya. Tapi jawaban para sahabat itu menjawab pertanyaan Kanjeng Nabi, wa ma alamatu imanikum. Apa sih sebetulnya alamat tanda-tanda imanmu itu apa? Kok sampean berani-beraninya mengatakan saya pagi ini dalam keadaan iman kepada Allah? Sahabat menjawab, qalu, berarti banyak sahabat. Qalu, para sahabat menjawab, nasbiru 'alal bala'i. Kami sudah bersabar terhadap ujian. Jadi kami selalu bersabar akan ujian. Yang kedua, wa nashkuru 'ala ar-rakhai. Kami selalu bersyukur terhadap kelapangan. Yang ketiga, wa narda bil qada'i. Kami ini rela dengan ketentuan Allah. Kalau Bapak Ibu ini jawaban yang hubungannya dengan ini semua, tidak ada hubungannya dengan yang lain. Yang pertama, sabar akan ujian. Yang kedua, syukur atas kelapangan. Yang ketiga, rela terhadap ketentuan. Jika kita kupas, subhanallah, benar-benar keimanan itu adalah kekuatan jiwa. Benar-benar keimanan itu bukan persoalan akal. Benar-benar keimanan itu tidak hanya terkait dengan ibadah, tapi keimanan yang disampaikan oleh para sahabat menjawab pertanyaan baginda Rasul itu keimanan yang sudah benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita pahami bahwa Rasul itu sholatnya ya sudah rajin, jamaahnya sudah tak pernah putus, selalu mengikuti kajian-kajian, sabda-sabda yang disampaikan oleh baginda Rasul. Hartanya sudah diinfakkan kepada jalan Allah. Dirinya sudah ikut berperang membela Islam, sudah seperti itu. Artinya sudah selesai melaksanakan syariat Islam. Jadi jangan sampai diputus hadis. Kalau pengertiannya tidak runtuh, hadis ini akan mengatakan iman itu kan kata Rasul yang penting sabar. Iman itu kata sahabat yang penting syukur. Iman itu yang penting rela. Sholatnya enggak, zakatnya enggak, puasanya enggak, bela agama Islam enggak, ya bukan itu. Itu bukan kelas para sahabat. Ini kelas para sahabat ini kelas
yang sedikit yang memang sudah benar-benar sudah melaksanakan keislaman secara utuh, maka jawabnya adalah apa tanda keimananmu? Tanda keimananku, kata sahabat, kami ini selalu saja bersabar, kami ini selalu saja bersyukur, kami ini selalu saja ridho. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, nasbiru alal balai, sabar terhadap uji. Kira-kira ini kalau kita kupas ujian yang terberat bagi kita itu ujian apa? Ujian apa yang terberat dari kita? Jenengan lihat diuji, kira-kira kroso abad menurut sampai diuji apa? Jajal, ayo diuji apa? Dan keimanan belum kuat ya diuji harta, pekerjaan, PHK, putus. Ini misalnya penghasilan nol. Waduh, ini berat. Ini berat menurut kita. Kalau kelas kita itu kelas diuji gak punya harta, alias diuji kemiskinan. Gimana? Buat makan susah, mau pergi gak bisa, rumah gak punya, pokoknya diuji kemiskinan. Ini berat. Ini juga yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Kata fakru ayyakuna kufra. Ujian apa? Ujian kemiskinan, ujian ekonomi menurut Umar bin Khattab. Tapi sahabat bukan itu. Ketika ditanya oleh baginda Rasul, sabar bukan, ujiannya bukan ujian itu. Tapi ujian di sini ujian bagaimana mempertahankan eksistensi tingginya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar terhadap uji. Kira-kira kalau bilang atau berbicara ujian, siapa yang tak pernah diuji? Yang tak pernah diuji siapa? Tidak ada. Kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebetulnya ujian. Hidup itu ujian. Itulah yang disampaikan oleh Allah kepada Sayyidina Adam. Yang di surga penuh dengan apa yang kita inginkan. Tapi ternyata di surga juga masih ada ujian. Apa? Ujian ketaatan, ketundukan kepada Allah itu terjadi kepada Nabiullah Adam alaihi wasallam. Diuji ketundukannya, diuji ketaatannya, sampai pada akhirnya tergoda oleh rayuan saya. Ini ujian. Nabiullah Adam diuji, Rasul-Rasul diuji, orang-orang soleh diuji. Bahkan ujiannya para Rasul itu tak sebanding dengan ujian umat. Kita ingat ujian Nabiullah Ayub alaihi wassalam. Nabi Ayub adalah diangkat oleh Allah sebagai Rasul dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk dalam ulul azmi. Tapi ujiannya luar biasa, yang bertahun-tahun sakit tak pernah meminta sembuh. Ya, bukan kita, kalau ini bukan kita. Nabi Ayub itu ujiannya sakit bertahun-tahun tak pernah minta sembuh. Ya, kalau kita sakit dikit-dikit aja kan, ke dokter, mintanya sembuh, ya Allah, sembuhkan ya Allah, dengan alasan pulau nilai sujud muangel, sakit ya Allah, supaya nyaman sujudnya. Ya belum, memang ini bukan Nabi Ayub. Nabi Ayub sampai ditinggalkan oleh umatnya
sampai diusir di tetangganya, kan itu. Sampai ditinggalkan oleh dunianya, semua habis. Terakhir ditinggal oleh istri kecil, lalu oleh Allah setelah lulus disembuhkan oleh Allah. Dan Nabi Ayub tak minta sembuh. Istrinya bolak-balik istrinya itu, wahai suamiku, kamu bukan nabi, kamu bukan rasul, doamu pasti dikabulkan oleh Allah. Bu minta sembuh. Apa jawabnya Nabi Ayub? Aku malu terhadap Allah. Minta sembuh mah. Kalau kita minta sembuhnya itu ini lain. Ya tak apa-apa kalau kita minta sembuh, bukan Nabi Ayub. Belum begitu kuat menerima ujian. Coba Nabi Nuh alaihi salatu wasallam luar biasa ujian. Nabi Lut luar biasa ujiannya, keluarganya. Nabi Nuh juga keluarganya. Nabiullah Isa tambah bahaya awake dhewe. Tak punya apa-apa. Bahkan orang yang paling fakir di muka bumi ini tak ada melebihi fakirnya Nabiullah Isa alaihi. Ibu afqalnas, orang yang paling fakir, yang paling miskin yaitu Nabi Isa. Jadi kita yang tak kuat. Nabi Isa tak punya rumah, Nabi Isa tak punya apa-apa. Luar biasa. Ini memang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus diuji. Nabi Muhammad gimana sampai kita sama ujian selalu berada di depan kita. Jadi kehidupan ini memang al-hayatu huwa fitnatun. Kehidupan ini adalah uji. Loh, kita ini bisa eksis sampai sekarang itu karena kita lulus dari uji. Kita sekarang ini kita bisa eksis ini karena bisa lulus dari ujian. Ujian apa? Ujian kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu, nah ujian itu ada dua. Orang itu diuji enak, ada orang itu diuji gak enak. Sama-sama nih, sampai dikai enak ya ujian, dikai gak enak ya ujian. Jalan tol mulus itu ya ujian. Tol mulus ujian apa benar? Sama menganggap itu bukan ujian, bahaya. Jalan gak enak, geronjal ya uji. Saya pilih mana? Ya tak suruh pilih mana? Jalan tol apa jalan geronjal? Loh, ada jalan tol sing lurus, ada jalan biasa reguler, belok-belok dan sebagainya. Iku ya ono sing milih. Ono sing milih jalan tol, ono sing milih wis alon-alon ae, liwat isor, gak usah lewat. Itu kan nyatane ya ono sing milih. Cepet terus lewat tol ae. Mumpung durungan ngantuk, oleh ngantuk. Rada kesel aja liwat tol. Engko ndak kebablas turu liwat isor ae. Apa lan isor itu? Ya ono belokan, ya ngerem, ya ono wong nyabrak. Sama-sama sebetulnya. Mau kata Kanjeng Nabi, al-hayatu fitnah, kehidupan ini adalah ujian. Cuma kula panjenengan ini yang dianggap ujian adalah sing gak enak. Padahal sing enak itu ya ujian bener sing enak. Ujian. Kenapa yang enak-enak
justru diharamkan. Enak-enak malah gak oleh lah. Ujian enak itu, senang tidur di kasur empuk, ujian. Wong sing tidur di becak, iya uji. Pada ujian. Yang satu ini ujiannya adalah bagaimana yang enak tadi ujiannya, engkau gak iso tangi ibadah nang Gusti Allah kebablas. Sing becak ini ujian loro kabeh, melungkar ya padha. Ini sama-sama sebetulnya, cuma keluar panjenengan milih lek saged ya dikuatno ujian tapi enak lama tenan. Dikuatno ujian enak. Masuk tol ono etole ya mobile enak, awake sehat, gangan ngantuk. Ya sampune ono sing kate gawe kopi barang niku. Nek isor ya wis ono wong liwat, ono wong nyabrang ya direm, paling gak ngantuk. Ono apa maneh dan sebagainya. Dan inilah sebetulnya ulangan panjenengan tidak pernah berhenti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat selalu sabar akan ujian. Nah, sahabat itu nyuntuk sabare Kanjeng Nabi. Sabarnya sahabat itu nyuntuk sabare Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu sabar. Contoh kecil aja, sabar jika disakiti orang, sabar terhadap gak enak sing titik mawon ini. Kanjeng Nabi ini pernah dimasakkan oleh istri tercintanya, namanya Sayyidatu Aisyah. Sayyidatu Aisyah itu kalau melihat masakan istri yang lainnya Kanjeng Nabi, itu Kanjeng Nabi kok lahap dan terkenal. Istri Sa'diyah itu adalah istri yang pintar masak. Setiap ke situ tuh makannya lahap. Siti Aisyah kepingin Kanjeng Nabi itu kalau dimasakkan Siti Aisyah lahap seperti istri yang lain. Nah, kepingin enak masakannya, garamnya ditambah, bumbunya ditambah. Terus bumbunya diangkat, garamnya diangkat. Pasti orang-orang itu kurang bumbu ini mesti cemplang, kurang bumbu ini gak enak. Oh itu cepet. Biar enak, bumbunya dibanyakin, garamnya juga dibanyakin, lomboknya dibanyakin, semua bumbu dibanyakin. Dimasak bubur, dicukupkan kepada baginda Rasul, dihabisin sama Rasul. Begitu akan habis, Kanjeng Nabi itu meminta kepada Siti Aisyah, Siti Aisyah, istriku tercinta, aku ingin menyuapi dirimu. Ini sudah habis. Ingin menyuapi diri. Oh, berterima kasih Aisyah. Begitu disuapi, dikit ini, bukan satu mangkok, dikit aja. Langsung Siti Aisyah mau muntah karena saking tidak enaknya. Tapi Kanjeng Nabi dikasih satu mangkok habis. Apakah dimakan Kanjeng Nabi atau di dalam Kanjeng Nabi jadi enak? Terus dimakan Siti Aisyah jadi gak enak? Enggak, sejak awal aja gak enak. Tapi Kanjeng Nabi yang nonton Siti Aisyah, berarti Kanjeng Nabi tadi makan gak enak niki. Yes, kuning rasanya, tapi kok habis mesem Kanjeng Nabi luar biasa. Dari awal ini isu-isu pagi-pagi habis dari sholat subuh dikasih air putih ke anak, berdedek bro. Wah, dikasih kopi panas atau teh panas, langsung semeni sampai nggak boleh isu-isu itu. Dan nyawa si kawan jenengan yang nampak teh panas, kopi panas, atau air putih. Dan ini pantesan artinya untuk sampean ini artinya enggak nyentuh dan ini
Wis kono Pak, kowe tempote Pak, mosok ngono. Nggih ta? Ya nek ngono nyonto sampean. Rumah sekolah ini ku anak-anak roh iki saiki tidak anak-anak. Ya itu. Indiri piye dhisik iku ana teh panas dhisik saiki wis kausuk teh panas kudu tasbiru alal sabar lek kerjanya kan itu luar biasa. Ada lagi yang Kanjeng Nabi ceritanya diludahi setiap mau ke masjid sholat jamaah subuh sama kok sabar itulah baginda Rasul dan dicontoh oleh sahabat menyatakan bukti keimananku adalah kesabaranku. Lalu kita juga harus bukti keimananku adalah kesabaran. Dikasih banyak alhamdulillah sabar, dikasih sedikit ya sabar, gak dikasih tetap sabar. Diberi belanja banyak alhamdulillah, diberi belanja sedikit alhamdulillah, gak diberi belanja tetap bersabar. Kan apa alamat ini loh, tanda keimananku adalah kesabaran. Sampai marah yang dia sabar, apa saja diuji oleh Allah sabar. Sabar mungkin. Ini sabar lo diuji apa sih? Sabar Pak. Coba uji Pak. Satu yang buat tidak sabar. Jadi kan kalau ingin uji ibu-ibu, ujilah seperti istriku. Pura-pura tak uji. Ini ada madu di mobil, enak dia. Iya ada madu. Untuk madu beneran ini, madu beneran. Suatu ketika saya bohong, ini ada madu di mobil. Di mana di mobil? Oh paling di belakang mobilnya. Madu siapa? Madu cinta. Oh. Begitu bunyi madu cinta itu langsung refleks. Nah ini ujian, ini obat tak lagi omongan tak nulis. Ya ini menguji kesabaran ya. Tapi gak usah diuji gitu Pak. Itu pasti tidak sabar. Terus gak usah lihatnya yang ujinya. Artinya kita ini hidup karena lolos dari ujian. Dan buatan lolos dari ujian, buatan sakit hidup. Karena kehidupan ini ya segini ini. Ono enak, ono gak enak. Ono sesuai dengan karep kita, ono sih gak sesuai dengan karep kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wanaskuru ala rokhoi. Wanaskuru ala rokhoi ini selalu saja bersyukur terhadap kelapangan yang diberikan oleh Allah. Ini yang dimaksud kelapangan sini bukan hanya kelapangan rezeki, bukan. Sahabat sudah bukan kelasnya kelapangan rezeki, bukan kelasnya. Ini maksudnya kelapangan keimanan yang diberikan oleh Allah, yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Alam nashrah laka sadrak, alam nashrah laka sadrak. Kelapangan hati, lapangnya hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu disyukuri, apalagi kelapangan yang lain. Kalau kelas sahabat ya sudah selesai, yang lainnya yang diurus adalah urusan ya gimana lapang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kemampuan untuk berzikir kepada Allah. Itu kemampuan berzikir kepada Allah itu adalah bentuk kelapangan. Jadi kan ditakdirkan, kita ditakdirkan bisa sholat,
kita ditakdirkan bisa haji, kita ditakdirkan bisa umroh, kita ditakdirkan bisa beramal, kita ditakdirkan bisa sedekah. Itu adalah kelapangan hati. Ini yang selalu disyukuri oleh yang disebutkan di dalam hadis. Bukan sekedar kelapangan rizki. Kalau bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud lapang menurut sahabat ini kelapangan hati. Kalau kita kan lain, kita ini memang masih belum kelasnya. Bersyukur itu lah rezekinya akeh, bersyukur itu lah awake waras, bersyukur itu lah padha karo karepe awake dhewe. Alhamdulillah hasil maksud belum. Itu awake dhewe. Alhamdulillah awak dikai sehat. Alhamdulillah bismillah lancar. Itu kita. Ya seperti itu terus saja. Tapi yang dimaksud di sini bukan sekedar itu, tapi yang disyukuri adalah bagaimana kita ditakdirkan bisa ibadah seperti ini. Ini yang disyukuri itu. Apalagi ketika itu sahabat bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi, kebersamaan dalam kajian bersama baginda Rasul itu selalu disyukuri. Itu namanya kelapangan. Karena sahabat itu kalau tidak bertemu dengan Rasul itu rasanya gundah. Namanya gundah. Gak bertemu dengan Rasul kangen. Bertemu dengan Rasul, berjamaah dengan Rasul, ikut kajian Rasul, itu merupakan kelapangan yang luar biasa menurut sahabat. Nah kita seharusnya menaik ke situ. Syukurnya bukan karena harta, syukurnya bukan karena jabatan, syukurnya bukan karena yang lain. Tapi syukurnya karena kelapangan ditakdirkan oleh Allah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebetulnya jika kita sudah bisa jamaah seperti ini, ayo kita syukuran. Gitu. Belum oleh arisan syukuran. Terus oleh apa maneh coba kok ngenteni ngono. Siksa ini loh kita syukuri. Ketika kita sudah ditakdirkan bisa seperti ini, sholatnya ya rajin, ditakdirkan oleh Allah, sedekah ya terusan. Ini syukur disyukuri. Bahkan ketika Abu Bakar dibaiat oleh seluruh orang Islam menjadi khalifah wakil meneruskan perjuangan baginda Rasul setelah wafatnya baginda Rasul, Abu Bakar tidak menyampaikan alhamdulillahirabbil alamin. Dilantik menjadi khalifah pimpinan umat Islam sedunia, tidak mengatakan alhamdulillah, justru mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi, bencana telah datang kepada aku, bencana telah datang kepada keluargaku. Begitu. Ini beda dengan kita sahabat. Kalau mendapatkan itu syukuran, maka tasakur, kita tuh tasakur bini nikmat. Tapi nikmatnya baru nikmat yang itu. Tapi nikmat yang di sini bersyukur kepada kelapangan hati. Apa bukti kelapangan hati? Ditakdirkan oleh Allah bisa berpikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Kanjeng Nabi itulah contoh nih. Syukurnya Kanjeng Nabi menjadi Nabi, syukurnya Kanjeng Nabi menjadi Rasul, syukurnya Kanjeng Nabi dekat kepada Allah. Itu tak pernah berhenti. Dibuktikan dengan selalu saja beribadah. Tuh, Nabi itu dosanya sudah diampuni, baik yang lalu maupun yang akan datang ketika itu. Dan itu semua pada paham dan tahu. Sampai Siti Aisyah menyatakan kepada Kanjeng Nabi, wahai suamiku,
Kenapa kau masih sholat malam? Kenapa kau masih beristighfar? Kenapa kau masih bersujud kepada Allah malam terus, sholat tahajud terus? Bukankah kau sudah dijamin oleh Allah masuk surganya? Bukankah kau sudah dijamin diampuni segala dosanya? Apa kata Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi marah ketika itu menjawab, Aisyah, apakah kau tidak senang jika aku dijadikan orang yang paling bersyukur kepada Allah? Ternyata sholatnya Kanjeng Nabi, istighfarnya Kanjeng Nabi, rajinnya tahajud segala macam itu mensyukuri nikmat kelapangan, kerasulan, kenabian yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Nah, orang panjenengan ini mensyukuri takdir bisa ibadah seperti boleh ya, itu ya. Ini namanya naskuru agar merokok, bersyukur terhadap kelapangan. Yang ketiga, alamatnya keimanan para sahabat itu wanarullah bil qadai, selalu ridho, rela terhadap ketentuan. Kalau bapak ibu, Allah itu menentukan apa sih kepada kita? Tuh, Allah itu menentukan apa kepada kita? Baik, ya. Gak menentukan yang lainnya. Allah menentukan kepada kita baik, tak pernah menentukan tak baik. Allah tak pernah bil Qur'ani sa'amri ajlu khabasal selalu ridho terhadap ketentuan Allah. Karena ada banyak hal atau banyak masyarakat, banyak sahabat yang masih menyatakan Allah itu menentukan jelek, yo baik yo jelek. Jika dilihat dari kacamata Allah, Allah itu selalu menentukan baik. Jika dilihat dari kacamata makhluk, Allah itu menentukan khairi wa syarr. Itu kacamata makhluk. Kacamata makhluk ciptaan Allah, Allah menentukan baik buruknya. Tapi kacamata Allah, Allah tak pernah menentukan jelek. Karena Allah tidak ada dalam namanya, dalam sifatnya jelek kan. Allah itu namanya, sifatnya, hakikatnya selalu baik. Maka yang keluar af'alnya pasti baik, karena punya sifat baik, super baik, punya nama baik, punya zat baik, tak pernah af'alnya jelek. Tapi kalau dilihat dari kacamata kita yang menerima itu, maka karena belum bisa menerima, dianggaplah jelek. Ya sama dengan kita. Ya tadi itu kata orang yang tak pernah merasakan enaknya jalan geronjal-geronjal itu jelek katanya. Tapi ternyata itu alternatif memang. Ada yang milih jelek, ada yang milih supaya berhati-hati. Kalau kita kacamata makhluk, kita ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baik dan buruk. Enaknya kita ini ditentukan baik, biar kita kayak sehat, rela bener. Kayak hidup enak, rela bener. Rela. Anak soleh, rela bener. Suami setia, rela bener. Rela bener. Rela. Banyak rezeki, rela. Apakah Allah dalam kacamata makhluk selalu saja gitu? Dan dalam kacamata makhluk, ya ono gak enake, Bang. Ibu-ibu enak terus, bapak-bapak enak terus dalam hidupnya. Kacamata kita, ono gak enake, ya ono enak. Makanya ada roda selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah.
di bawah. Itu maksudnya itu katanya ya ono enaknya ono gak enak. Ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kacamata makhluk gak enak, tetap ridho. Dikai loro dalam kacamata makhluk itu gak enak, dalam kacamata kita ya tetap ridho. Kayak sempit rizkinya dalam kaca makhluk gak enak, tetap gak pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak pernah sekalipun menghujat Allah. Ini maksudnya ridho, tak pernah sekalipun menghujat Allah. Gak hujat, tidak menghujat Allah, tapi bungane berdoa gini, ya Allah, bukankah Engkau Maha mendengar, tapi kenapa tuh aku tidak mendengar? Itu jadi sama saja. Ya Allah, Kau Maha melihat, tapi kenapa anakku gak melihat? Muni kenapa itu dalam pikirannya suudon, tak pernah sekalipun suudon menganggap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya hidayah. Maka keimanan yang dibangun oleh kita, yang diberikan oleh kita, maka jangan sampai terjangkit 3 penyakit tadi. Untuk mendeteksi keimanan kita kepada Allah, maka kita harus bisa melihat indikasi keimanan kita kuat. Indikasinya apa? Sabar. Indikasinya apa? Syukur. Indikasinya apa? Ridho terhadap ketentuan Allah. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.